bersama kami tentunya dalam acara Syiar dan Syair dengan tema keabadian cinta yang dibawa sampai akhirat. Tadi sempat terjeda, kita masih sesi tanya jawab. Mungkin bagi adik-adik yang masih mempunyai pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kita perwakilan dari kelas DKV 11 DKV 2. Mohon maaf Pak Ustadz. Tanya, adakah ibadah khusus yang kita kerjakan untuk menggapai ridho ilahi? Sekian, terima kasih. Baik, Ustaz, adakah ibadah khusus untuk kita menggapai ridho ilahi? Silakan. Insyaallah luar biasa pertanyaannya. Jadi bagaimanakah cara ibadah khusus untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala? Ada 4. Jadi ibadah khusus untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang pertama adalah qiyamul lail, salat tahajud. Kuat bangun salat tahajud? Kuat? Insyaallah. Iya, bangun nonton bola saja itu sampai semalaman ya. Kuat. Apalagi ibadah untuk meraih ridho Allah. Apa rahasia di balik salat tahajud? Ada yang tahu? Apa rahasia di balik salat tahajud? Ada yang tahu? Tidak. Rahasianya adalah wallahu yukaddirul lail wan nahar alima an lan tahsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Di malam itu ternyata Allah hadir turun untuk menyaksikan hamba-hambanya yang bangun di saat mereka tidur lelap. Untuk apa? Bangun untuk tafarruq ilallah, untuk beribadah kepada Allah. Dan ketahuilah, siapapun yang mampu membangun di saat hamba-hamba yang lain itu tertidur lelap, tapi ia bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam keadaan wa huwa zimmatillah, dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa kata Allah? La yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana. Hamba ini, kata Allah, dijaga olehku. Siapapun tidak berani mengganggunya tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dijamin oleh Allah. Wa huwa zammatillah, dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang senantiasa tafarruq ilallah. Itu yang pertama. Yang bangun untuk qiyamul lail, salat tahajud. Itu yang pertama yang harus kita jaga. Dan kemudian apa yang kedua? Salat fajar sebelum subuh. 2 rakaat salatnya, tapi kata Nabi khairum min dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat ini salat sunnah, ini salat rawatib. Salat rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Ketika itu mampu ia amalkan, ia mampu ia kerjakan, mampu ia jaga, maka khairum min dunya wa ma fiha, maka ia telah memiliki dunia dan seisinya. Subhanallah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, lepas salat subuh berjamaah, ia duduk, ia belum pulang untuk berzikir kepada Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya, man shalla subhi fi jama'ah thumma qa'ada yazkurullah hatta tashru'a asy-syamsu thumma sallu rak'ataini kana lahu ka ajrihi hajjatan wa umratan. Faqala an-nabi tammatun tammatun tammatun, sampai 3 kali Nabi menyebutkan sempurna, sempurna dan sempurna. Bagi siapa? Orang-orang yang menjaga salat subuh berjamaah. Kemudian summa ka'ada yazkurullah,
lantas kemudian ia duduk berzikir, kemudian walladzi sainal qur'ana qalbatil khar, lisannya selalu terjaga dengan ayat-ayat Allah, menjadikan Al-Quran yang ia baca, wa man ja'alal qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Al-Quran ini kelak nantinya akan mengantarkan ia ke dalam surga, dan sampai nanti di padang mahsyar orang-orang terjaga lisannya dari walladzi sainal qur'ana qalbatil khar, iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'a li ashabi. Orang yang lain dibakar oleh ala qadri mailin, matahari satu jangka di atas kepala, tapi orang tadi walladzi sainal qur'ana kalbatil khar, terjaga lisannya dengan ayat-ayat Allah, dijaga oleh Al-Quran yang ia baca. Hadisnya jelas, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'a li ashabi. Nanti Al-Quran kita baca akan datang pada hari kiamat untuk menjadi penyejuk dari panasnya ala qadri mailin. Kemudian hatta taslu asyamsu, sampai datang waktu surup. Summa sallu raka'ataini, lantas kemudian ia bangun untuk salat 2 rakaat. Kana lahu ka ajrihi hajjatan wa umratan, ia seperti telah melaksanakan haji dan umrah. Maka kata Nabi, ketika engkau melaksanakan surat Isra, maka bayangkan engkau sedang mengelilingi Ka'bah Baitullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu di rakaat pertama baca Quran surat Al-Kafirun, di rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Tahu kan suratnya? Tahu? Tahu kan suratnya? Tahu. Yang keempat adalah man hafadha ala syafa'ati duha wa firas dunubahu wa in qala ladzabatil bahri, menjaga salat duha tepatnya jam 9. Orang mampu menjaga salat duhanya, maka wallahi nahnu narzuqukum wa iyyakum, dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih penjelasannya Ustaz. Mungkin ada yang masih memiliki pertanyaan lain? Sudah selesai. Baik, kalau tidak ada dari siswa-siswi, saya akan bertanya Ustaz. Kalau kita lihat sekarang dengan begitu perkembangan zaman yang sangat pesat sekali, kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak sekali generasi muda ataupun milenial kita yang memiliki jenis kecintaan kepada berbagai hal yang berlebihan. Mungkin dari game atau idola-idola dan sebagainya. Ini apa yang bisa disampaikan kepada mereka supaya kecintaan kepada Allah bisa mereka tempatkan di hal yang paling utama dan pertama dalam kehidupannya? Silakan. Terima kasih. Perkembangan teknologi tidak bisa kita pungkiri, ya, terutama menjadi sasaran utama itu adalah generasi. Itu paling lazimnya. Makanya harus kita kuatkan, yang harus kita summastaqamu tatanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu, yang harus kita jaga pertama, kata Nabi, selalu dalam keadaan berwudu suci. Ketika kita selalu dalam keadaan suci, maka ia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kata Nabi, ma min abadi yatawadda'u wa yasbiqul wudu'ah thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul ila futihas lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyashaha. Kata Nabi dalam hadis ini dijelaskan, barang siapa yang mengambil air wudu kemudian summa qa'ada yazkurullah, kemudian ia sempurnakan air wuduhnya, lalu kemudian summa yaqul, kemudian ia bersaksi di hadapan Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian ia bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusannya, melainkan ila futihas lahu abwabul jannati tsamaniyah, melainkan Allah akan membuka 8 pintu surga, yadkhulu min ayyashaha, maka
ia dipersilahkan mau masuk lewat pintu yang mana. Senang apa tidak? Senang apa tidak kalau disuruh pilih mau masuk surga yang mana? Senang apa tidak? Senang apa tidak? Maka jaga matamu, jaga tanganmu, jaga kakimu, jaga pendengaranmu, jaga hatimu, sebab nanti inna sam'ah, nanti bertanya pendengaranmu, wal basara, nanti bicara matamu, wal afida, nanti akan juga bersaksi hatimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula al yauma nakhtimu ala afwahihim, kedua tanganmu, wa tukallimuna aydihim, begitupun kedua kakimu nanti di hadapan Allah, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, nanti walil insanu ala nafsihi basira, nanti kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, terutama yang mengadopsi teknologi handphone, karena di handphone itu mohon maaf sekali, kita buka Al-Quran muncul yang lain, tergantung bagaimana kita untuk menjaganya. Kalau yang muncul itu yang mendatangkan maksiat, maka hindari itu, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Itu akan mendatangkan murka dan marahnya Allah. Kalau Allah sudah murka dan marah, maka tidak ada satupun dari makhluk ciptaannya yang mampu untuk mencegahnya, melainkan hamba yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, nah ini khusus anak muda ya, kalian ini adalah penerus bangsa. Jadi ada harapan bangsa di pundak-pundak kalian itu. Jadi jadilah orang yang mampu memberikan manfaat untuk orang lain, sehingga pada saat nanti istaghsiru minal ikhwan fa inna likulli mu'min syafa'atan yaumil qiyamah. Agar dengan itu kita saling memberikan tolong syafaat kepada saudara kita yang tak kalah pada saat itu disiksa oleh Allah, tapi tak kalah ia dekat dengan orang dekat dengan Allah. Maka inilah makna hadis ini, istaghsiru minal ikhwan fa inna likulli mu'min syafa'atan yaumil qiyamah. Nanti akan dapat memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, teman-teman kalian, mampu menjaga tafarruq ilallah, mampu menjaga ketaatan dan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Dan pemirsa, kita masih akan mendengar terkait dengan penjelasan tema kita hari ini, yaitu keabadian cinta yang dibawa sampai akhirat. Namun jangan beranjak dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini.